Oke guys, ini adalah toko Istana Parfum milik Bapak Sugeng ya, yang kali ini akan saya wawancarai tentang dari mana dia dapat ide untuk berjualan parfum ini dan seperti apa perjalanan dari usaha Bapak Sugeng ya. Ini saya masuk ke tokonya dan ternyata ini ya dalamnya ya. Ini adalah di dalam toko ya parfum Pak Sugeng, yaitu Istana Parfum ya. Bentar lagi akan saya temui orangnya dan akan saya wawancarai ya guys. Oke guys, bersama Damai Channel. Di video kali ini akan saya ajak menemui seorang pengusaha ya, pengusaha minyak wangi ya, yang ada di Kota Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi, yang tokonya ada di selatannya pertigaan Pasar Purwoharjo, karena ini di pertokoan atau ruko Pasar Purwoharjo ya. Dan di siang hari ini saya akan menjumpai beliaunya yang sudah ada di toko, dan nanti kita ngobrol panjang lebar ya, biar kita tahu banyak tentang siapa Pak Sugeng dan bagaimana dia menjalankan usahanya dan seperti apa itu pahit dan manisnya jualan parfum atau berdagang parfum. Sugeng siang Pak Sugeng, selamat siang, sehat ya? Sehat Pak. Oke, sehat ya, alhamdulillah. Kelihatannya Pak Sugeng cukup sehat, cukup ceria, dan saya sengaja datang ke sini karena saya penasaran ya dengan sosok Pak Sugeng ini yang kok saya lihat dan saya setiap salipan jenengan itu ambune kok wangi terus Pak Sugeng gitu. Serbet wangi, jadi kayak ambune Janoko gitu kan. Oke Pak Sugeng, berarti hari ini sehat dan saya bisa ngobrol kalian jenengan cukup panjang nantinya, nggih, saged nggih. Saged. Nah, nanti saya akan bertanya tentang usaha jenengan, tentang awal dari mana jenengan mengawali dari usaha ini. Saged Pak Sugeng nggih? Saged. Oke, terima kasih. Dan kalau boleh saya tahu Pak Sugeng, jenengan itu saya lihat kok boleh saya katakan sekarang tuh watuk dibayar Pak Sugeng ya. Begitu dagangannya banyak, terus uangnya banyak, tiap minggu bisa rekreasi, bisa goes dan lain sebagainya. Tapi kayaknya Pak Sugeng dulunya juga nggak langsung sukses begini Pak Sugeng ya. Mungkin boleh cerita Pak Sugeng? Perjalanannya itu panjang Pak. Kita kalau mau cerita itu 1 tahun nggak habis. Wah gitu ya Pak Sugeng ya? Iya. Soalnya ini dari, kalau aslinya sih saya orang buah. Maksudnya orang buah itu bagaimana Pak Sugeng? Ya, tiap harinya jualan buah lah. Ya, cari buah sana, jual sana, oper sini. Akhirnya dari buah itu kita belajar bisnis, ternyata akhirnya kita kesandung kebangkrutan Pak. Oh jadi begitu ya? Ya. Kita istilahnya kalau orang Jawa itu jungkir balik. Wah, jungkir balik berarti bundas Pak Sugeng ya? Nah, itu. Kita jungkir balik. Terus kita pikir-pikir panjang lebar sampai jauh, sejauh apapun kita tetap mikir, aku ini mau usaha apa lagi ya? Yang istilahnya aku jual 1 tahun itu nggak bisa busuk. Buah 3 minggu busuk. Iya. Makanan 1 hari busuk. Nah, aku berpikir apa ya? Nah, akhirnya aku ketemu pikiran itu kita jualan air saja lah. Air yang gimana yang dibutuhkan masyarakat? Modal besar, mesinnya aja besar. Nah, ini inspirasi dari istri, keluarganya memang ada yang jualan minyak wangi. Akhirnya aku belajar jualan minyak wangi dari sedikit demi sedikit. Itu pun nggak mudah Pak. Jadi gitu ya? Ceritanya panjang. Dulu aku itu bawa tas Pak, koper, sejenis koper itu isinya cuma 40 biji, 40 macem aroma. Duh, tak iderno turut kampung-kampung Pak. Wah, gitu ya, luar biasa. Kalau ingat itu rasanya mau menangis Pak. Iya. Nah, itu panjang ceritanya gitu Pak. Kita dari kampung ke kampung masuk, pernah dicemooh sama teman. Jualan apa itu? Pernah. Oh, Tapi gitu ya kita
cuman diem aja, namanya orang usaha. Nggih. Kita kalau nggak kenal panas. Jadi panas itu parfum kan aromanya tambah menguat gitu ya. Aromanya kuat. Jadi kalau panas malah kita lari cari pembeli. Gitu ya, luar Ceritanya biasa. panjang, itu sampai 1 bulan, 2 bulan, kalau nggak salah 3 bulan lamanya. Berjuang keras. Akhirnya Iya. kita punya pelanggan untuk 1 minggu, 1 bulan ke depan kita kembali lagi, ternyata cocok sama parfumku. Oh gitu ya. Cocok. Terus aku 3 bulan ke depannya punya pikiran mau nyewa toko, nggak punya uang, Pak. Ya kita ternyata kaki 5 dulu di emperan toko, Pak. Wah gitu Pak Ya. Sung ya. Ya jadi nggak langsung di ruko mewah seperti ini ya Pak Sung. Enggak, itu panjang ceritanya, Pak. Oh iya. Itu kita di emperan toko sambil jualan cuman 40 macam. Alhamdulillah jalan. Yang beli juga nggak gengsi sama saya. Soalnya cuman di lantai saja, nggak gengsi. Ternyata Lesehan gitu nggih. ya di situ konsumen itu merespon aku. Nah dari responan konsumen itu aku berpikiran, waduh gimana ya caranya bisa belanja banyak. Soalnya parfum itu ya semua orang tahu. Semua orang Parfum pakai itu, ya. Iya, Betul, semua orang apalagi cewek-cewek, pakai. ibu-ibu ya. Oh gitu Dan di ya. sini di Purworejo sini banyak sekolah belinya sedikit. Mulai pertama buka kita dapat 15.000, terus nggak menurun Pak sampai 1 tahun. Wah, 15.000, 45.000, sampai paling banyak satu hari 150.000. Itu cukup untuk menghidupi keluargaku. Oh begitu ya. Iya Pak Sugeng, jenengan sudah cerita ya tentang perjuangan mulai dari belanja berapa, modal berapa ribu rupiah sampai penghasilan mulai dari berapa sampai 100.000. Kayaknya memang bikin terenyuh ya. Kayaknya saya salah sangka ya. Dari awal saya kira Pak Sugeng itu dulunya ya bermodal ratusan juta sehingga langsung bisa beli ruko, dagangannya banyak. Terus kalau boleh saya tahu Pak Sugeng, jenengan cerita itu susah senenge bisnis parfum atau jualan parfum itu gimana Pak Sugeng ya, kalau boleh cerita jenengan? Oh, kalau susah senangnya itu karena kita sudah menikmati hasilnya, dulunya kerja keras. Ya sekarang juga kerja keras lah. Ya, tetap Tapi ya. banyak senangnya, ibaratkan 100% itu senangnya 80. Berarti persentasenya tinggi ya Pak Sugeng ya. Waduh. Jadi yang 20 ya susahnya lah. Oh gitu ya. Susahnya apa? Susahnya kalau ada anak cantik-cantik masuk ke toko cari yang baru. Oh gitu ya. Kita harus mengikuti modelnya gitu. anak Gitu cantik-cantik ya. ini. Tapi kan itu justru membuat Pak Sugeng untuk terus memperbanyak item di sini ya, misalkan merek-merek tertentu atau jenis bau-bau tertentu atau yang selera-selera tertentu yang disukai anak muda-muda sekarang gitu kan Pak Sugeng ya. Nah itu aku makanya berterima kasih sama anak muda-muda sekarang. Aku yang nggak tahu sekarang menjadi tahu, cari yang best seller, yang gini. Nah akhirnya kita nanya di pabrik, ada gini, oh ada. Nah akhirnya parfum dari sedikit jadi banyak itu karena konsumen juga. Jadi kita gitu ya. penjualnya, konsumennya minta, kita carikan. Ya sedikit demi sedikit akhirnya ya jadi beginilah. Akhirnya merasakan hasilnya. Dan sekarang kalau boleh saya tahu Pak Sugeng, atau sudah berapa banyak ya, dari dulu mungkin 2 sampai 10 jenis merek parfum atau apa ya, saya kurang tahu banyak tentang parfum, jenis aroma tertentu. Sekarang sudah punya berapa banyaknya Pak Sugeng? Kalau sekarang mungkin kalau dihitung-hitung ya 300 lebih lah. 300 lebih ya? Iya. 300 merek atau 300 jenis aromanya Pak? 300 lebih itu maksudnya itemnya, aromanya. Aromanya, oh gitu ya. Kalau mereknya enggak lah, kita memacu pada satu merek aja. Satu merek aja Ya, yang ada 1, 2, yang lainnya ada. Oh, Ya gitu ada ya. 4 merek, 5 merek.
Oh gitu dari ya. produk-produk, soalnya aromanya kan konsumen minta yang aroma gini kita ngikuti, aroma gini kita ngikuti. Oke Pak Sugeng, dari semua penjabaran jenengan mau memang kalau saya boleh mengapresiasi ya, itu sangat jempol sekali ya. Jadi dari usaha yang jenengan rintis mulai dari sangat kecil menjadi menengah dan sekarang boleh saya katakan sudah cukup besar ya. Dan ini saya rasa bisa menginspirasi teman-teman yang di luar lah. Jadi perjuangan kita dalam meniti suatu karir atau suatu usaha itu memang nggak mulus ya. Ada seperti Pak Sugeng ceritakan tadi, ada hinaan, ada cemoohan dan lain sebagainya. Pak Sugeng dari dulu hingga kini itu Pak Sugeng rasa pahit apa yang pernah dirasakan Pak Sugeng sehingga membekas sampai hari ini, sehingga memicu Pak Sugeng untuk terus berjuang di usaha Pak Sugeng ini? Yang saya rasakan paling pahit sampai sekarang itu di hatiku pun belum bilang sampai sekarang. Gitu ya. Itu dihina orang. Orang jualan kok di trotoar toko itu. Oh gitu. Sampai ya, sekarang ya. ini masih sakit. Masih terasa ya. Ya, namanya orang nggak tahu berbalik atau apa nggak tahu. Iya. Tapi kita berusaha. Kayaknya kedepannya kalau parfum itu Akan terus maju ya. Gimana ya? Kayaknya orang mencari nggak akan Putus ya. putus. Iya, Terus ada versi baru kita ikuti, versi baru Iya, kita iya. ikuti. Jadi nggak putus-putus. Jadi Pak Sugeng, menurut bahasa umum dihina orang itu menurut Pak Sugeng itu sebagai jamu gitu Pak Sugeng ya. Iya, iya. Karena jamu itu pahit Pak Sugeng, tapi Iya. akan menyehatkan ya. Ya, pelajaran lah. Pelajaran ya. Jadi dari hinaan orang itu ternyata hikmahnya, oh kita belajar dari dihina orang dulu baru kita bisa berjalan, Gitu bisa ya. menilai kita sendiri kepada seseorang. Oke. Jadi Pak Sugeng itu sudah sering ya di basa Jawa dinyek wong lah, disepelekne wong lah, dihina orang, disepelekan orang dalam memulai usaha Pak Sugeng waktu itu nggih. Iya. Banyak orang yang menyepelekan orang jualan kok gitu. Jualan cuman per mili, kita hitung per mili. Per mili itu takarannya nggih. Iya, takarannya. Oh, Jadi kan gitu cuman ya. sedikit. Makanya orang nyari itu kalau yang bagus kan mahal. Terus Oke, nyari oke, yang oke. biasa, standar, mulai harga 1.000, 2.000, 2.500, ada yang 10.000, itu per mili, Pak. Oh gitu nggih. Ya. Oke. Berawal dari situ, jadi Pak Sugeng itu tambah getih gitu Pak Sugeng. Bukannya tambah surut semangatnya, tapi tambah membara nggih Pak Sugeng. Iya, memang aku semenjak kecil itu suka tantangan. Wah gitu ya. Iya, ya, suka ya. tantangan. Jadi yang meragukan di hatiku itu malah saya tantang. Itu bukan kita menyurut, Bukan enggak. menciut ya. Iya, kalau aku dihina orang itu tambah nekat. Itu ada tantangan di situ, aku suka. Itu ada tantangan. Nah, ini tantangan untuk hidup ini. Aku suka malah gini. Nggih. Pekerjaan atau profesi Pak Sugeng waktu itu tuh bukan di parfum gitu Pak. Dari buah, jual buah ini, jual mungkin kayak jeruk, semangka, keliling gitu nggih Pak Sugeng nggih. Iya, kita ngikuti pasar. Dulunya itu kita ngikuti pasar jual buah. Kalau siang gini kita cari barang, Ya, pulaan ya. ya kulaan, nanti pulang istirahat jam 4, tidur bentar jam 1 malam itu kita sudah berangkat. Jam 1 malam sudah Iya. berangkat ya. Luar biasa Sudah ya. berangkat untuk menjual dagangan itu. Akhirnya dari kecil itu kita belajar, ya bisa belanja 1 ton sampai 6 ton. Tapi kenapa Pak kok tiba-tiba berhenti dari buah itu? Apa? Ada apa itu? Ya karena apa ya, kita belanja itu ya katakan bangkrut lah Pak. Wah Gitu. gitu ya. Jadi Iya bangkrut. ya. Ternyata buah itu kalau ngenai ya sakit juga. Oh, gitu. Jadi buah itu tidak seseger buahnya Pak Sugeng. Iya, ternyata. tidak. Buah itu segar. Oh, tapi ternyata kalau mengenai harganya Pahit ya? ya Pedes ya? pahit.
pahit, pedes dan Iya. bisa membunuh Pak Sugeng ya. Makanya kita belajar dari situ apa ya yang bisa kita rasakan, terus nggak bisa bau, nggak bisa busuk, nah belajar dari situ. Jadi Pak Sugeng akhirnya menemukan suatu barang yang menurut Pak Sugeng ini layak dicoba dan terus dikerjakan seperti parfum ini, karena menurut Pak Sugeng kan awet ya, air ya, Iya. banyak dicari orang, semakin banyak orang mencari dan seterusnya, sehingga Pak Sugeng sampai hari ini terus menekuni berjualan parfum dan sekarang sudah punya toko besar yang dinamakan Pak Sugeng, memberi nama Istana Parfum ya Pak Sugeng Iya. ya. Ya. Pak Sugeng memberi nama usaha atau toko Pak Sugeng itu kok Istana Parfum Pak? Apa makna dari Istana Parfum itu Pak? Nah, itu kita kaji, kita telusuri bolak-balik, ternyata kita harus cari nama yang ada artinya gitu. Artinya apa Pak? Ya, Istana kalau Parfum namanya itu? istana, ya, istana itu kan apa ya? Istana Ruang yang kita tempati, ruangan lah istana. Jadi tempat ini, istana ini yang aku tempati ini kan harum. Nah, jadi istananya wangi gitu loh Pak. Oh gitu ya. Jadi istana wangi, Istana istana wangi. parfum, jadi wangi terus gitu loh Wangi Pak. terus ya. Nah, jadi orang masuk itu pasti ada sentuhan nggak di hidung tapi di hati, wah. Oh, Istana Parfum Nah, gitu ya. istana Jadi parfum itu tempatnya wangi-wangian gitu loh Pak. iya ya. Jadi filosofi dari istana itu kan kemewahan ya. Iya. Suatu tempat yang mewah, di situ ada barang-barang yang mewah, karena parfum ini adalah jenis dagangan yang mewah Pak Sugeng, Iya. bukan dagangan yang tidak mewah loh ya. Iya. Karena orang yang mau bepergian atau berkumpul dengan orang yang nuansanya kemewahan pasti menggunakan parfum ya rata-rata ya. Jadi Ini parfum bukan parfum badan aja Pak. Kita jualan semua parfum, jenis parfum. Untuk ruangan, untuk laundry, untuk mobil, semua ada di sini. oh gitu ya, karena Iya. memang di sini istananya ya. Istananya, makanya Oh, kita iya, pakai iya. nama istana itu semua ada. Mau cari yang untuk ritual ada. Oke. Mulai harga kecil sampai ratusan juta ada di sini. Yang ratusan Bisa. juta juga ada Pak Sugeng. Ada. Paling Wah. mahal di sini 120 juta ada. Wah, itu berapa mili atau berapa liter Pak Sugeng? Ya paling cuma berapa? 9 mili lah isinya. Wih, 9 mili itu Ya, ratusan juta. ada. Keren, ya. Jadi Pak Sugeng dari modal kecil puluhan ribu rupiah, sekarang punya dagangan yang ratusan juta ya, Pak Sugeng ya. Iya. Itu menurut saya luar biasa. Jadi suatu prestasi atau pencapaian yang Pak Sugeng selama ini perjuangkan sudah Pak Sugeng rasakan, sudah dapatkan. Terus dari pendapatan selama nol ya Pak Sugeng ya, sampai hari ini itu pendapatan sebanyak mana dan Pak Sugeng mampu mampu mempunyai apa, misalkan buat bangun rumah atau beli kendaraan atau apa saja Pak Sugeng? Ya alhamdulillah sampai saat ini aku mensyukuri. Mulai dari nol tadi aku sudah merasakan hasilnya. Ya aku punya rumah 2 tempat. Punya rumah ini 2 ya? Hasil jeripayah aku dari dicaci maki orang, nah ini ada hikmahnya. Wah, Ya gitu kita nggak apa ya, nggak mundur lah zamannya. Nggih. Misalkan temen bisa punya kendaraan goes, aku juga punya. Jadi Pak Sugeng juga hobi gowes ya? Waduh, bukan lagi Gitu hobi. ya, keren. Memang kesukaan. Wah, ya gitu. Jadi sepanjang jalur Pak Sugeng pasti harum ini baunya ya. Iya. Gitu ya. Oke, oh jadi gitu ya Pak Sugeng bisa bangun rumah, bisa hidup lah ya dari sini. Iya. Bisa membesarkan anak. Iya, Semua gitu. pokoknya dari sini ya. Oke. Menikmatilah. Bisa menikmati Istilahnya hasil ya. Menikmati hasilnya. Oke Pak Sugeng, saya Kita sangat juga bisa pajak diri kita ini dipajakkan. ke Ya, kita pakai MPWP. jadi Pak Sugeng bisa Iya. memberi masukan ke negara Pak Sugeng Iya. ya. Namanya kita orang kerja kan harus pajak semua Iya, harus pajak. luar biasa Pak Ya, Sugeng. Jadi untuk, Pak ya himbauan aja untuk teman-teman kalau misalkan punya usaha wira swasta ya, cari MPWP lah untuk pajak dirinya supaya aman. supaya lebih barokah ya. Barokahnya ada. Gitu ya. Oke.
Pak Sugeng, dari semua sudah jenengan ceritakan dan saya ingin tahu lebih sedikit, agak lebih bergeser lagi tentang dagangan jenengan. Jenengan itu yang dijual itu parfum apa saja ya Pak Sugeng ya? Kalau boleh disebut itu untuk kepentingan apa saja gitu loh. Iya. Kalau parfumnya macam-macam. Untuk parfum body, tubuh, laundry, parfum ruangan, sabun ruangan, parfum mobil ya. Pokoknya yang apa yang dibutuhkan konsumen, mau parfum apa aja untuk ada ritual ya? apa ada. Oh gitu ya. Semua Oke. komplit. Jadi pokoknya yang disebut parfum Iya. ada ya. Parfum ada. Oke. Ya tuh guys, jadi seperti yang Pak Sugeng bilang, jadi Pak Sugeng itu menjual parfum atau pengharum apa saja ada ya. Ya ini etalasenya ya. Jadi komplit ya. Wah ini kalau dipegang satu persatu, ini sebetulnya keperuntukannya macam-macam ya. Yang kelihatannya hanya satu satu merek, tapi sebetulnya itu keperuntukannya untuk apa saja ada ya. Jadi parfum mulai dari parfum untuk anak-anak, untuk dewasa, remaja, untuk mobil. Nah, ini adalah ruangan dari Bapak Sugeng ya, Istana Parfum. Jadi ini semuanya saya perlihatkan ya supaya lebih jelas. Iya benar Pak Sugeng, sudah saya lihat semuanya. Ternyata Pak Sugeng sudah menyiapkan apa yang dicari konsumen, semuanya ada ya. Jadi ada. sekarang Pak Sugeng sudah dikatakan menikmati kesuksesan dari perjuangan selama ini. Terus karena Pak Sugeng itu kedepannya bagaimana tentang usaha Bapak? Apa mau buka cabang atau menikmati ini saja? Tentunya di dalam usaha Pak Sugeng tetap pengen berkesinambungan dan terus maju gitu ya. Kalau saya sendiri itu kalau buka cabang itu dulunya sudah. Kayaknya kalau sekarang tuh kita lempar ke teman-teman lah. Oh gitu nggak usah ya. aku buka cabang sana kemari, nggak usah. Oh, Teman-teman gitu yang ya. mau usaha kayak aku lah, Oke. bisa merapat ke sini. Oh jadi gitu ya. Ya, kita nggak usah buka cabang, mendingan kita kasih kesempatan pada teman-teman yang ingin mau usaha kayak saya gini. Atau mungkin bagi yang mau reseller bisa menghubungi Pak Sugeng ya untuk jual apa, membawa apa gitu ya. Bisa, mau buka toko kayak aku bisa. Bisa ya. Di sini melayani grosir, Oh gitu. juga eceran. Wah, pokoknya banyak lah. Mau Gitu partai bisa di sini. Intinya Pak Sugeng wis gak mau ya semua lah buka cabang derek bengek nggih. Oh gitu. Kalau Kita iseng kasih kepada teman-teman, kasih kesempatan teman yang lain. Oh, gitu Misalkan rumahnya yang Sanggar, Banyuwangi, ya aku nggak usah buka sana lah. Ada teman di sana kalau mau buka, monggo ke sini. Oh gitu. Jadi Mau yang cari gimana bahannya aja, kita ikuti pabrik. Misalkan pabrik harga Rp1.000, nggak usah ke Surabaya. Di sini pun Rp1.000 bisa. keren ya. Ya, Oh gitu ya. kita ikuti standar pabrik lah. Pabrik mau jual berapa kita ikuti. Asalkan tahu caranya aja, aku sudah terima kasih. Oh Kita gitu ya. mengikuti, ya. Ya guys, seperti yang kita dengar langsung dari Pak Sugeng. Jadi Pak Sugeng itu meskipun dia sudah sukses dalam usahanya, ternyata dia tidak mau membuka cabang ya. Dia cukup memberi kesempatan bagi teman-teman yang belum punya usaha untuk merintis usaha dan dia mau bantu ya. Baik mulai dari apa yang dibutuhkan konsumen pada umumnya dan mulai dari itu juga ke belanjanya, mulai dari harga termurah sampai termahal dia bisa bantu. Bahkan dia bilang tadi dari pabrik 1.000 Pak Sugeng juga bisa bantu 1.000 ya. Mungkin Pak Sugeng punya bonus tertentu dari pabrik karena dia sudah berlangganan cukup lama. Jadi menurut saya itu sudah merupakan yang luar biasa karena Pak Sugeng cukup ikhlas, cukup rela membagikan tip, membagikan ilmu dan membagikan kesempatan buat orang lain untuk bisa lebih maju dan bisa berkarya dalam hidupnya. Ya oke guys, jadi
begitulah ya, saya wawancara dengan Pak Sugeng yang mempunyai toko Istana Parfum ya, yang ada di Purwoharjo ya, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi ya, yang letak tokonya adalah di selatan pertigaan, iya nggak Pak Sugeng ya? Iya. Tepat di Pasar Purwoharjo. Tepat di pasar, pasar. iya, di Pasar Purwoharjo. Saya sudah ngobrol dengan beliaunya yang mulai dari dia merintis usaha mulai dari nol sampai sekarang, yang boleh saya katakan Pak Sugeng sekarang udah mapan ya, punya tempat usaha yang mewah, bisa bangun rumah dan sebagainya. Ini sudah sangat menginspirasi ya bagi saya pribadi dan mungkin untuk teman-teman juga ya, supaya menekuni suatu usahanya itu ya harus telaten ya, harus konsisten menjalaninya. Tidak semata-mata orang memandang Pak Sugeng itu mewah atau nikmat seperti yang Anda lihat sekarang. Perjalanannya cukup sakit, perjalanannya cukup memakan tenaga yang banyak ya, memakan energi yang banyak untuk mencapai suatu pencapaian atau kesuksesan, sehingga hari ini Pak Sugeng bisa menikmati jerih payahnya. Oke, sahabat Damai Channel, semoga video yang saya buat di siang hari ini ya, yang begitu menyentuh hati ya dari cerita Pak Sugeng, semoga video saya kali ini cukup membuat kita banyak merenung ya tentang perjalanan hidup kita, tentang usaha kita, tentang apa yang kita lihat, bahwa semua itu butuh proses ya, tidak instan. Sahabat Damai Channel, sebelum menemukan video Damai Channel yang penuh inspirasi dan menginspirasi banyak orang, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan tombol lonceng. Dan oke guys, selamat siang.